Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hasbi Robi Jalallah ma fi qalbi gairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbunallah wa nikmal wakil nikmal maula wa nikman nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Robi srohli sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatamil lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma ba'du, semoga Anda sehat dan bahagia selalu dan sukses dalam karir di setiap perjalanan hidup. Topik materi saat ini tentang perjalanan nurani sejati muhasabah untuk menemani langkah dengan iman, ilmu dan amal menuju ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Channel ini diberi nama PNS Muhasabah kepanjangan dari Perjalanan Nurani Sejati Muhasabah, dihimpun dan dinarasikan oleh Pak Nana Sumarna Pondok Soga. Sumber materi berpedoman dari Kitab Suci Al-Quran 114 surat, 30 juz. Hadis sahih, hadis qudsi, kitab tasawuf, nasihat dari para sahabat Nabi dan motivator dunia. Setiap kata-kata dalam kalimat dalam channel PNS Muhasabah ini memiliki makna spiritual dan filosofis yang dalam, dan jika digali, akan menjadi pondasi dakwah dan teman langkah yang kuat dan menyentuh. Semua manusia saat dilahirkan tidak mengetahui sesuatu pun. Pernyataan tersebut merujuk pada firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 78. Dalil Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afidata la'alakum tasikurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Penjelasan maknanya, tidak mengetahui sesuatu pun. Saat lahir, manusia benar-benar dalam kondisi fitrah dan jahil secara ilmu, tidak tahu apapun tentang dunia ini. Ini menunjukkan bahwa segala ilmu dan pemahaman yang dimiliki manusia bukan hasil usaha sendiri sejak lahir, tapi melalui proses yang diberikan Allah. Diberi pendengaran, penglihatan, dan hati akal pikiran. Tiga anugerah ini adalah alat utama untuk belajar dan memahami kehidupan. Pendengaran, untuk mendengar ilmu, nasihat, petunjuk. Penglihatan, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, belajar dari pengalaman. Hati al-afidah untuk merenung, memahami, membedakan yang benar dan salah. Ini menunjukkan kemampuan manusia berkembang bertahap karena kasih sayang Allah, bukan semata karena usaha manusia. Agar kamu bersyukur. Tujuan dari semua pemberian ini adalah agar manusia menjadi hamba yang sadar, bersyukur, dan taat kepada Allah. Syukur tidak hanya di lisan, tetapi dengan menggunakan pendengaran, penglihatan, hati dan akal untuk taat dan mendekat kepada Allah. Pelajaran penting. Setiap kemampuan yang kita miliki adalah anugerah, bukan milik mutlak kita. Maka sudah sepantasnya manusia tidak sombong dan senantiasa bersyukur, serta menggunakan semua potensi itu untuk kebaikan dan jalan Allah. Mari kita bahas tentang PNS atau Perjalanan Nurani Sejati sebagai berikut. 1. Perjalanan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu journey. Makna, perjalanan adalah simbol kehidupan manusia yang tidak statis, melainkan dinamis, penuh ujian, pembelajaran, perubahan, dan tujuan akhir. Kita semua sedang dalam perjalanan dari dunia menuju akhirat. Dalil, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami. Kembali, Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 156. Dalam setiap perjalanan penting untuk terus berprasangka baik kepada Allah, terutama saat menghadapi ujian, kegagalan, atau ketidakpastian. Berprasangka baik husnuzan kepada Allah adalah kunci ketenangan dan kekuatan batin seorang muslim. Ini bukan hanya nasihat, tapi perintah langsung dari Allah melalui hadits qudsi yang agung. Hadis qudsi tentang prasangka kepada Allah. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku menurut kehendaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna, jika kita berprasangka baik, Allah akan memberikan kebaikan. Jika kita berprasangka buruk, maka kita bisa terhalang dari rahmat-Nya. Mengapa berprasangka baik kepada Allah itu penting? 1. Menjaga hati dari putus asa. Dalam musibah, kegagalan, kehilangan, orang yang berprasangka baik kepada Allah akan berkata,
Pasti ini ada hikmahnya. Allah sedang mendidikku, bukan menghukumku. Ini membuat hati teguh dan tidak hancur oleh ujian. 2. Membuka pintu harapan dan keberkahan. Allah itu Maha Pemurah, tapi keberkahannya turun sesuai keyakinan dan harapan kita. Husnuzan itu seperti doa diam, tanpa lisan, tapi kuat di hati. 3. Menguatkan iman bahwa Allah Maha Bijaksana. Berprasangka baik kepada Allah menunjukkan kita yakin Allah tahu apa yang terbaik. Kita percaya takdir Allah selalu adil, walau belum bisa kita pahami. Contoh dalam Al-Quran, Nabi Yakub, saat kehilangan Yusuf, berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah dan carilah Yusuf dan saudaranya, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah." Al-Quran Surat Yusuf, ayat 87. Padahal situasi tampak mustahil, tapi prasangka baik itulah yang membuat harapan tetap hidup. Kesimpulan, setiap langkah hidup butuh husnuzan kepada Allah. Karena prasangka kita kepadanya akan menentukan bagaimana hidup kita diarahkannya. Saat tak paham jalan hidupmu, cukup yakini bahwa Allah tahu arah terbaik untukmu. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti akan diberi ujian, baik dalam bentuk kebaikan maupun keburukan, dan itu semua datang dari Allah sebagai bentuk ujian, bukan semata-mata balasan. Dalil utama, Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat 35. Kulu nafsin zaikatul mauti, wa nablukum bisyari wal khairi fitnah, wa ilaina turjaun. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat 35. Penjelasan ayat, Allah menyebut dua jenis ujian. 1. Ujian dalam bentuk keburukan asisyar. Contoh keburukan sebagai ujian, musibah, sakit, kehilangan, kemiskinan, kecelakaan, penderitaan dan kesedihan, kegagalan, tekanan, fitnah, hinaan, bencana alam, wabah, zalimnya manusia lain. Tujuannya, menggugurkan dosa, menguji kesabaran, dan memperkuat keimanan. 2. Ujian dalam bentuk kebaikan al-khair. Contoh kebaikan sebagai ujian, kekayaan dan kemudahan, kesehatan dan kebahagiaan, jabatan dan kekuasaan, ilmu dan prestasi, popularitas. Tujuannya, menguji rasa syukur, keikhlasan, dan kesetiaan kepada Allah. Dalil lain yang menguatkan, Al-Quran Surat Al-Fajr, ayat 15-16. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan dan diberi kesenangan, dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila diujinya dengan membatasi rezekinya, dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 15-16. Catatan, manusia sering salah menilai ujian. Diberi banyak disangka nikmat, padahal itu ujian kesombongan. Diuji miskin disangka hina, padahal bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat. Kesimpulan, baik kesulitan maupun kemudahan adalah ujian dari Allah. Yang penting bukan bentuknya, tapi bagaimana sikap kita menghadapinya. Dalam keburukan, bersabarlah. Dalam kebaikan, bersyukurlah. Dalam semua keadaan, jangan jauh dari Allah. Renungan muhasabah, jangan hanya bersyukur saat senang. Dan jangan hanya ingat Allah saat susah. Karena hidup ini adalah ujian, dari awal hingga akhir. 2. Nurani, dalam bahasa Inggrisnya yaitu conscience. Makna, nurani adalah suara hati yang bersih, fitrah, yang Allah tanamkan untuk membedakan benar dan salah. Ia adalah kompas batin. Hati yang bersih akan membawa seseorang menuju kebenaran, jika tidak ditutupi oleh dosa atau hawa nafsu. Dalilnya, dan ingatlah.